Itu, Alkan, nama saya Dewa Madisudi Prakas dengan nomor hidup mahasiswa 2409511053 dari kelas A. Di sini saya mau membahas tugas CBL ilmu penyakit bakteri tentang permasalahan mikro Mycoplasmosis pada peternakan unggas dan upaya pencegahannya. Baik, kita masuk ke latar belakang. Mycoplasma adalah bakteri tanpa dinding sel yang dapat menyebabkan gangguan saluran pernapasan dan radang sendi atau sinusitis pada ayam. Penyakit ini berisiko tinggi terjadi di kandang dengan kondisi stres dan ventilasi yang buruk. Mycoplasma synoviae bersifat sensitif terhadap suhu di atas 39 derajat Celcius sehingga infeksi sering dikaitkan dengan musim penghujan. Selain itu, resiko penyakit ini juga meningkat saat pergantian musim dari panas ke hujan karena perubahan suhu ekstrim dan kelembapan yang tinggi mendukung pertumbuhan bakteri. Di peternakan komersial, mikoplasmosis sering menimbulkan kerugian ekonomi akibat penurunan produksi telur, pertumbuhan terlambat, serta meningkatnya biaya pengobatan. Penyakit ini sulit diberantas karena bakteri ini tidak memiliki dinding sel dan mampu bertahan secara laten dalam populasi ternak. Oke, berikutnya masalah yang dihadapi. Pertama, sebuah peternakan ayam petelur melaporkan ayamnya itu mengalami batuk, bersin, dan sinusitis. Berikutnya ada terjadi penurunan produksi telur dan penyakit menyebar perlahan namun menetap. Oke, di sini ada permasalahan utama yang muncul. Yang pertama, mengapa mikoplasmosis sulit disembuhkan secara tuntas? Yang kedua, faktor apa yang menyebabkan penyakit cepat menyebar di kandang? Yang ketiga, upaya apa yang paling efektif untuk mengendalikan penyakit ini? Oke, pertama, penyebab mikoplasmosis. Untuk menjawab masalah pertama, mikroplasmosis disebabkan oleh Mycoplasma gallisectum, yaitu bakteri yang tidak memiliki dinding sel, bersifat resisten terhadap antibiotik. Berikutnya ada hidup menempel pada epitel saluran pernapasan. Karakteristik ini yang menyebabkan bakteri sulit dieliminasi sepenuhnya, sehingga pengobatan hanya mampu menekan gejala, bukan menyembuhkan total. Berikutnya ada patogenesis penyakit. Eh, proses infeksi terjadi proses infeksi terjadinya melalui tahapan berikut. Yang pertama, bakteri masuk ke tubuh ayam melalui inhalasi, berikutnya menempel pada mukosa saluran pernapasan, setelah itu merusak silia epitel dan menyebabkan infeksi bersifat kronis, yang berikutnya mempermudah terjadinya infeksi sekunder seperti E. coli dan virus. Hal ini menjelaskan mengapa gejala sering kambuh meskipun telah diberikan antibiotik. Berikutnya ada upaya pengendalian mikoplasmosis atau menjawab masalah pencegahan. Yang pertama, yaitu melakukan penerapan biosecurity ketat. Yang kedua ada sanitasi disinfeksi kandang. Yang berikutnya ada pengaturan kepadatan dan ventilasi kandang. Yang berikutnya ada program vlog bebas mikroplasma. Berikutnya ada juga manajemen jangka panjang. Yang pertama, monitoring kesehatan secara rutin. Yang kedua ada eradikasi ayam dengan infeksi berat. Yang berikutnya ada penggunaan bibit ayam bebas mikoplasma. Oke, yang berikutnya ada pengobatan. Biasanya mikoplasma ini sering menyerang ayam di usia 4 sampai 12 minggu. Penanganan yang dapat dilakukan meliputi yang pertama melakukan pemberian antibiotik sesuai dosis seperti erythromycin, doxycycline, tiamulin, serta antibiotik golongan fluoroquinolone, tetrasiklin, dan makrolida. Berikutnya, memberikan pemberian multivitamin dosis tinggi untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh ayam. Yang terakhir, bisa melakukan disinfeksi kandang secara rutin menggunakan disinfektan yang efektif,
untuk membunuh mikoplasma seperti oxidizing agen atau aldehid, terutama pada kandang yang kosong. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Mikoplasmosis merupakan penyakit bakteri kronis pada unggas yang sulit disembuhkan secara tuntas karena karakteristik Mycoplasma galacticum yang tidak memiliki dinding sel serta kemampuannya bertahan secara laten di dalam tubuh inang. Kondisi ini menyebabkan infeksi bersifat menahun dan sering kambuh meskipun telah dilakukan pengobatan. Secara klinis, penyakit ini menimbulkan gangguan pada saluran pernapasan yang berujung pada penurunan performa produksi seperti penurunan produksi telur, terhambatnya penurunan, serta meningkatnya kerugian ekonomi pada peternakan. Oleh karena itu, pengendalian mikroplasmosis ini tidak dapat hanya mengandalkan pengobatan, tetapi harus difokuskan pada upaya pencegahan dan penerapan manajemen kandang yang optimal dan berkelanjutan. Baik, berikutnya yaitu saran. Yang pertama, ternak disarankan untuk menerapkan sistem biosecurity secara konsisten dan menyeluruh guna mencegah masuk dan penyebaran mikroplasma di kandang. Yang kedua, penggunaan antibiotik harus dilakukan secara rasional, tepat, jenis, dan sesuai dosis anjuran untuk menekan gejala klinis sekaligus mencegah terjadinya resistensi antibiotik. Berikut. Yang ketiga ada manajemen kandang. Khususnya pengaturan kepadatan ternak dan sistem ventilasi perlu diperbaiki agar tercipta lingkungan yang nyaman dan mendukung kesehatan unggas. Yang keempat dan terakhir di sini ada deteksi dini melalui pemantauan kesehatan secara rutin serta pemeriksaan laboratorium sangat dianjurkan untuk mengendalikan penyakit sejak tahap awal dan mencegah penyebaran lebih luas. Baik, itu tadi merupakan tugas CBL tentang permasalahan mikroplasmosis pada peternakan unggas dan upaya pencegahannya. Saya Dewa Suni Prakas mengucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.